Anak Ibu, apa kabarnya? Oke, anak-anak Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Tunggu, ulang. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Sehat, Bu. Oke, anak-anak Ibu semua, hari ini kita akan mulai pembelajarannya. Oke, Ibu absen dulu. Rapa? Amri? Hadir, Bu. Rido? Hadir, Bu. Oh, si Rido ini kameranya rusak ya. Semalam baru laporan kalau kameranya rusak. Ada Cynthia. Ada Padli. Padli. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, Abang Latif dipimpin doanya. Oke, terima kasih Abang Latif. Oke, untuk memberi semangat kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 3, 2, 1, mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semua. Oke, ini kemarin kita telah belajar tentang nilai persatuan dan kesatuan, yaitu sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga, Abang Rapa? Kata tanya. Kira-kira siapa yang masih ingat kata tanya apa saja yang digunakan? Oke, kepada Abang Rapa dipersilahkan. Oke, terima kasih Abang Rapa atas jawabannya. Sekarang Ibu akan memperlihatkan PTT untuk pembelajaran kita hari ini. Tunggu sebentar ya anak-anak Ibu. Tolong mic-nya dimatikan ya. Kita patuhi peraturan kita ya, bahwasanya kalau tumbuhan, jangan lupa ya ditulis juga ya nama tumbuhannya apa, habitatnya di mana, kemudian manfaatnya untuk manusia itu apa. Apa yang digunakan untuk manusia? Itu dia. Sudah diperhatikan? Dicermatin benar-benar ya anak Ibu. Gambar apakah itu? Sekarang kita masuki ke gambar yang ketiga. Oke, diperhatikan ya anak-anak Ibu, itu gambar yang ketiga itu gambar apa? Kemudian habitatnya di mana? Dimanfaatkan untuk apa oleh manusia? Diperhatikan baik-baik gambarnya. Kemudian ditulis apa namanya? Manfaatnya dan habitatnya juga ditulis, jangan lupa. Oke, kemudian kita masuk ke gambar yang keempat. Nah, itu gambar yang keempat, tolong diperhatikan.
Ya, diperhatikan gambar nomor 4. Gambar yang keempat diperhatikan. Itu berupa tumbuhan. Tulis nama tumbuhannya. Kemudian tulis habitatnya di mana. Setelah itu manfaatnya bagi manusia itu apa? Sudah. Nama hewannya, kemudian habitatnya, lalu manfaatnya bagi manusia. Oke, sudah. Oke, kalau sudah selesai anak-anak ibu, KPD 2-nya anak-anak ibu. Oke, sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, perhatikan gambar yang sudah ada di LKPD tersebut. Di situ ada 2 gambar. Nah, caranya setelah memperhatikan gambar, gunakanlah dengan kata dan kalimatmu sendiri untuk menyatakan perbedaan kedua gambar tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD 2-nya. Oke, silakan dikerjakan LKPD 2-nya anak-anak ibu semua. Memprestasikan hasil pengamatan pada gambar 1 dan gambar 2 tentang pendidikan. Gambar 1, pendidikan di masa penjajah. Yang pertama, sekolah hanya untuk kaum bangsawan. 2, sekolah hanya untuk anak laki-laki saja. 3, sulit untuk memperoleh peralatan untuk sekolah seperti buku, pensil, dan lain-lain. Gambar 2, pendidikan setelah merdeka. Yang pertama, sekolah sudah untuk seluruh rakyat Indonesia. 2, laki-laki dan perempuan boleh bersekolah. 3, sudah mudah mendapatkan peralatan sekolah. Oke, terima kasih kepada Abang Latif yang telah bersedia membacakan hasil pengamatannya di LKPD 2 yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita untuk hari ini untuk muatan IPA dan IPS. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkannya? Oke, kepada Abang Rafa dipersilakan untuk membacakan hasil kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Silakan Abang Rafa. Muatan IPA, manfaat tumbuhan bagi manusia. Akar, singkong dan wortel. Batang, untuk bahan bangunan, biasanya batang pohon jati, pohon kelapa, dan pohon mahoni. Bahan makanan seperti ubi jalar dan kentang. Daun, dimanfaatkan daunnya masuk dalam kategori sayuran seperti kol, bayam, sawi, kangkung, dan masih banyak lainnya. Bunga, dimanfaatkan sebagai hiasan rumah atau mempercantik halaman rumah. Buah, menghasilkan buah dapat dikonsumsi seperti jeruk, pepaya, dan semangka. Manfaat hewan bagi manusia, daging hewan, bulu hewan, dan telur. Muatan IPS, dengan kemerdekaan para petani bebas bercocok tanam berbagai jenis tanaman tanpa perlu takut dan dipaksa untuk menanam tanaman tertentu dan menyerahkan hasil panennya kepada penjajah. Dengan adanya kemerdekaan, pedagang bebas memperjualbelikan barang dagangannya kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa takut adanya monopoli dari penjajah. Oke, itu tadi hasil kesimpulan dari Bang Rafa. Oke, selanjutnya siapa kira-kira yang bisa lagi menyimpulkan hasil pembelajaran kita untuk hari ini? Oke, Kak Safira. Kepada Kak Safira dipersilakan untuk membacakan hasil kesimpulan hari ini. 1. Tumbuhan bahan makanan. 2. Tumbuhan bahan sandang. 3. Tumbuhan bahan bangunan. 4. Tumbuhan bahan obat-obatan. 5. Tumbuhan bahan baku industri. 6. Tumbuhan bahan pewarna alami. 7. Tumbuhan menjaga kualitas air. 8. Tumbuhan sebagai pencegah erosi. 9. Tumbuhan bahan penyedap makanan. Muatan IPS. Dengan kemerdekaan para petani bebas bercocok tanam berbagai jenis tanaman tanpa perlu takut dan dipaksa untuk menanam tanaman tertentu dan menyerahkan hasil panennya kepada penjajah. Dengan adanya kemerdekaan, pelajar lebih mudah dalam mendapatkan pendidikan karena sekolah tidak lagi dibatasi untuk kaum bangsawan, melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahkan sekarang pemerintah memberikan bantuan BOS untuk menyukseskan pendidikan di Indonesia.
Oke, terima kasih kepada Kak Safira yang sudah memberikan atau membacakan hasil kesimpulannya untuk hari ini. Nah, anak-anak ibu semua yang ganteng dan yang cantik, hari ini kita belajar tentang manfaat tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu banyak dimanfaatkan dari buahnya, dari batangnya, umbinya, bunganya, daunnya, semua dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian tidak hanya itu saja, ternyata selain tumbuhan, hewan juga dimanfaatkan oleh manusia juga. Contohnya dimanfaatkan dagingnya, telurnya, bulunya, tenaganya, dan lain-lain. Sudah, ada lagi yang dimanfaatkan telur. Misalnya ayam, bebek, ada lembu, ada kerbau, ada ayam, ada bebek. Kemudian yang dimanfaatkan tenaganya itu ada kerbau untuk membajak sawah. Oke, anak-anak ibu sekalian, pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Nah, ibu mau bertanya sama anak-anak ibu. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Oke, anak-anak ibu yang ganteng dan yang cantik, pembelajaran kita sudah sampai di sini. Maaf ya, mungkin karena pembelajaran kita daring kayaknya agak-agak gimana. Oke, anak ibu, untuk hari selanjutnya kita akan belajar tentang menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga kita akan belajar tentang pola lantai dan tari merak. Tari merak itu adalah tari daerah. Oke sayang, oke anak ibu sekalian. Hari ini pelajarannya berhubungan dengan jaringan, jadi agak-agak ya gimana gitu, dan syukur alhamdulillahnya hari ini pembelajaran kita dapat kita selesaikan dengan baik walaupun hasilnya mungkin kurang maksimal. Oke anak-anak ibu, sekarang untuk menyemangatin kita hari ini, kita akan menyanyi lagi biar lebih semangat lagi. Oke, marilah kita bersama-sama dengan semangat menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. 3, 2, 1, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, nyambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, masih semangat kan anak-anak ibu sekalian? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Oke, Abang Latif, kepada Abang Latif. Silakan Abang Latif. Kita berdoa, akan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih kepada Abang Latif. Oke, anak-anak ibu sekalian, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tapi jangan lupa dijaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan, banyak-banyak istirahat, banyak-banyak mengkonsumsi minuman air putih, kemudian jaga jarak. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, anak-anak ibu, mana salam sehat? Sehat, semangat. Yes, alhamdulillah. Oke, anak-anak ibu semua yang cantik dan yang ganteng, terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih semuanya.